Banyumas sekitar tahun 2015. Kisah ini dialami Mbak Yati yang waktu itu ikut berlibur ke Curug Ceheng bersama para tetanggaku. Di hari itu hanya anak dan orang tuaku saja yang ikut pergi berlibur ke Curug Ceheng yang ada di kaki Gunung Slamet, sebelah tenggara. Pada tahun itu, Curug Ceheng atau Ceheng, mohon maaf ya kalau salah ejaan nih. Pada tahun itu Curug Ceheng masih sangat asri dengan banyak pohon besar di sekitarnya. Dan juga di tahun 2015, kawasan wisata Curug Ceheng belumlah ramai seperti tahun-tahun ini. Jadi di sekitaran jalan menuju ke kawasan Curug sangatlah sepi. Curug Ceheng berada di jarak sekitar 15 km di arah ujung timur dari kota Purwokerto. Ketika kita ingin berkunjung ke air terjun Ceheng, rute dan medan yang akan kita lalui tidak terlalu sulit. Jika kita berangkat dari arah kota Purwokerto dengan menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa langsung ambil jalur ke Sumbang melewati kawasan wisata Batu Raden yang terkenal di Purwokerto tersebut. Setelah melewati Batu Raden, kita akan menemui dua jalur terpisah. Dua jalur tersebut dapat ditempuh dengan melalui Dukuh Waluh atau Jalan HR Bunyamin. Setelah melewati Batu Raden dan sampai titik pertigaan Pabuaran, kita ambil belokan menuju ke kanan yang mengarah ke arah Sumbang. Selanjutnya, kita belok ke kiri yang menuju ke arah Limpakus. Tenang saja, kedua jalur ini bisa dengan kondisi aspal kok, yang sudah mulus, sehingga tak perlu khawatir. Sedangkan jika Anda dari Purbalingga, Anda bisa melewati daerah Padamara hingga sampai di lokasi Sumbang. Selanjutnya, Anda hanya tinggal lurus ke utara. Namun jika Anda yang menggunakan kendaraan umum, kita bisa naik angkutan pedesaan, Angkudes, dari Sumbang dengan rute menuju ke Limpakus. Salah satu tanda jika kita sudah sampai ke Curug adalah sebelum pintu masuk Curug, ada gerbang dengan gapura besar yang bertuliskan Curug Ceheng. Tulisan tersebut berdiri di kiri jalan dari arah kota Purwokerto. Di pintu masuk inilah akan kita jumpai berbagai pos tempat untuk penjualan tiket masuk dan berbagai informasi mengenai Curug Indah ini. Selanjutnya, dari gerbang tempat wisata ini, kita harus menempuh perjalanan menuju ke tempat lokasi dengan jarak sekitar 400 meter. Perjalanan untuk menuju curug ini, kita akan menjumpai berbagai turunan dengan tebing yang cukup terjal, dengan ketinggian sekitar 70 meter. Untuk menuruni tebing tersebut, kita tidak akan kesusahan, karena sudah tersedia anak tangga dengan arah yang berkelok-kelok untuk bisa memudahkan pengunjung yang sedang berjalan. Anda harus sangat berhati-hati pada saat turun, karena sebagian jalur tersebut masih berupa tanah dan belum disemen, serta pagar yang digunakan untuk pegangan juga belum tersedia di seluruh bagian. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan yang berasal dari daerah saya tiba di kawasan Curug Ceheng. Di dalam rombongan itu juga terdapat anak dan ibu saya. Rombongan harus berjalan kembali sekitar 400 meter dari tempat parkir kendaraan, dan mereka harus melewati jalan menanjak dan berliku yang di bawahnya terdapat tebing yang sangat tinggi. Kejadian janggal pun mulai dirasakan oleh Mbak Yati ketika dia melewati pepohonan besar di tempat itu. Mbak Yati yang berjalan di barisan tengah tiba-tiba merasa merinding dan mulai mendengar seseorang terus memanggil namanya. Suara yang diyakini Mbak Yati bukan berasal dari orang-orang yang ada bersamanya itu. Semakin sering didengarnya ketika air terjun yang akan dituju sudah mulai terlihat. Suara itu terdengar terus menggema yang membuat Mbak Yati merasa pusing dan mual. Ketika rombongan sudah sampai di kawasan curug, Mbak Yati hanya terdiam dan duduk di antara rombongan lainnya yang terlihat merasa sangat senang karena sudah berada di depan curug yang memiliki pesona alam yang sangat indah. Kondisi Mbak Yati sebenarnya semakin lemah ketika dia sudah berada di sana. Tapi Mbak Yati bersikap biasa saja karena tidak mau membuat para tetangganya yang sedang menikmati liburan mereka terganggu dengan kondisi tubuhnya yang semakin melemah. Sekitar 1 jam Mbak Yati duduk terdiam. Tiba-tiba saja dia melihat ada beberapa orang yang datang. Tapi orang-orang itu tiba-tiba saja muncul
bahkan dari arah jalur yang tadi dilalui oleh rombongan Mbak Yati. Pakaian orang-orang itu juga berbeda dengan pakaian yang digunakan oleh orang-orang saat ini pada umumnya. Pakaian mereka sangatlah tradisional, dan jika digambarkan, mereka itu berasal dari zaman dahulu. Orang-orang yang menurut Mbak Yati aneh itu terus menatap ke arah Mbak Yati sambil tersenyum ramah kepadanya. Mereka terlihat berjalan ke arah curug yang waktu itu dipenuhi banyak orang yang sedang mandi dan bermain air di sana. Tapi lagi-lagi, Mbak Yati dibuat tercengang ketika dia melihat kondisi curug yang tadinya ramai, kini berubah menjadi sepi dengan suasana yang sedikit agak berbeda. Orang-orang yang ada di sana, dan kebanyakan adalah tetangganya, tiba-tiba saja menghilang dari pandangan matanya. Dan di daerah sekitar Curug Ceheng saat ini sangat sepi sekali. Mbak Yati hanya melihat orang-orang yang berpakaian tradisional tadi yang memulai aktivitasnya di curug tersebut. Ketika pandangan Mbak Yati tertuju pada orang-orang yang ada di Curug Ceheng, tiba-tiba saja ada seorang lelaki tua menghampirinya dan meminta Mbak Yati untuk berdiri. Lelaki tua itu mengajak Mbak Yati untuk masuk ke dalam curug dan meminta Mbak Yati membersihkan diri dulu di sana. Di saat yang bersamaan, tubuh Mbak Yati yang ternyata sudah tidak sadarkan diri mulai berjalan ke arah curug yang dipenuhi oleh anak-anak dan orang dewasa yang sedang mandi di sana. Para tetangga Mbak Yati melihat Mbak Yati berjalan ke arah curug dengan tatapan kosong, tapi para tetangga Mbak Yati tidak memiliki pikiran yang janggal kepadanya, walau tingkah Mbak Yati terlihat sudah aneh saat itu. Menurut Mbak Tini, Mbak Yati hanya terdiam ketika dia menyapanya dan menyapukan air ke arah tubuhnya. Tanpa ekspresi apapun, Mbak Yati terlihat terus berjalan ke arah derasnya air curug yang mengalir dari atas. Mbak Tini dan yang lainnya pun hanya membiarkan saja ketika Mbak Yati mulai menceburkan diri dan perlahan sampai di bawah curug. Dan setelah itu Mbak Tini tidak lagi memperhatikan apa yang sedang dilakukan Mbak Yati. Di tempat lain, Mbak Yati merasakan kebahagiaan yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya. Ketika mulai masuk ke dalam kolam dari Curug Ceheng, Mbak Yati merasakan kedamaian di dalam hatinya. Air di curug itu terasa sejuk, dan kesejukannya belum pernah dirasakan Mbak Yati sebelumnya. Setelah lama berada di dalam curug, Mbak Yati pun diminta untuk keluar dan diberikan kain jarik batik yang coraknya sama dengan yang digunakan para wanita yang ada di antara Mbak Yati. Tanpa ragu, Mbak Yati pun mengambil kain jarik tersebut dan langsung ingin memakainya. Tapi ketika Mbak Yati ingin segera memakai kain tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita tua, tapi masih terlihat sangat cantik. Walaupun di sisi kanan dan kiri rambut yang digulungnya ke atas sudah dipenuhi rambut putih. Perempuan asing itu lalu menepuk pundak Mbak Yati dan memintanya untuk membuang kain yang saat ini sedang dibawanya. "Buang kain itu. Jika kau memakainya, kau akan tinggal di alam gaib ini untuk selamanya," ujar sosok wanita yang kini mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang yang mengelilingi Mbak Yati dan dirinya. "Cepat buang kain itu, dan ayo kita pergi dari tempat ini sebelum kau benar-benar mati di duniamu," imbuh perempuan itu lagi. Mbak Yati pun terlihat bingung dengan situasi yang kini dihadapinya. Dan ketika Mbak Yati hendak melempar kain itu ke tanah, sosok lelaki tua yang tadi menuntunnya ke arah curug pun mengatakan hal yang sama. Lelaki tua itu berucap kalau Mbak Yati tidak segera memakai kain itu, maka tubuhnya yang ada di dalam alam nyata akan segera mati tenggelam di dalam curug tersebut. Tapi lagi-lagi, sosok perempuan tua yang terlihat cantik itu pun terus mengatakan hal yang sama. Dia meminta Mbak Yati untuk segera melemparkan kain yang masih dipegangnya itu. "Cepat gunakan kain itu. Jangan sekali-kali kau mempercayai jin perempuan yang ada di sampingmu itu. Dia akan membawamu ke alamnya dan menjadikanmu budak di sana," ujar lelaki tua tadi. Jin tua keparat, bisa-bisanya kau berkelit. Jelas-jelas kau yang akan membawa perempuan ini dari dunia nyata dan masuk ke alam gaib di sini. Lalu apa yang kau inginkan jika bukan mengambil sukma perempuan ini
dan menjadikannya pesuruhmu? Balas perempuan cantik tadi. Di saat Mbak Yati lengah, perempuan tadi lalu merebut kain jarik yang sedang dipegang Mbak Yati lalu membuangnya ke tanah. Dan seketika itu juga, perempuan tadi membawa Mbak Yati melesat pergi dari tempat orang-orang yang mengelilinginya. Mbak Yati yang merasa tubuhnya melayang hanya bisa pasrah ketika perempuan tua tadi membawa tubuh Mbak Yati entah kemana. Di saat yang sama, Mbak Yati melihat lelaki tua yang tadi memberinya kain jarik bercorak batik coklat itu mengejarnya. Ketika jarak Mbak Yati yang berlari bersama dengan perempuan tua tadi semakin dekat dengan sosok lelaki tua itu, tubuh Mbak Yati seperti terdorong oleh sebuah kekuatan besar yang membuatnya jatuh tersungkur. Dan ketika Mbak Yati terbangun, kini Mbak Yati merasa ada di tengah sebuah hutan yang ditumbuhi pepohonan besar yang sangat rapat. Mbak Yati kini berada sendirian di tempat itu dan tidak tahu kemana perginya perempuan tua yang membawanya tadi dan juga lelaki tua yang terus mengejarnya. Apalagi yang terjadi pada diriku ini? Bisik Mbak Yati dalam hati. Mbak Yati yang masih merasa bingung dengan siapa sesungguhnya sosok yang memperebutkan dirinya, mulai tersadar kalau saat ini dirinya sedang berada di dunia lain, bukan di dunia nyata. Mbak Yati pun terus berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat segera kembali ke dunia nyata. Pandangan mata Yati pun mengedari tempat di sekitarnya berada. Mbak Yati yang sudah menemukan kembali semangatnya untuk tetap hidup, mulai berjalan, menyusuri hutan yang sangat rapat akan pohon-pohon besarnya itu. Mbak Yati sama sekali tidak melihat jalan setapak yang biasanya ada di sebuah tempat yang sering dilewati seseorang. Tapi di tempatnya berada saat ini, sepertinya memang belum pernah didatangi siapapun. Di saat hampir putus asa itu, Mbak Yati kembali mendengar ada seseorang yang memanggilnya dan memintanya untuk berjalan ke arah barat. Dan jika hari telah gelap, sosok yang berbisik itu meminta Mbak Yati untuk berhenti berjalan dan berdiam diri di tempatnya. Berhentilah jika hari sudah gelap. Diamlah di tempat kau berhenti, dan jangan berlari, walau apapun yang akan kau temui nanti. Ujar suara tanpa wujud yang terngiang di telinga Mbak Yati. Karena sudah tidak memiliki pilihan lain, Mbak Yati pun mengikuti arahan dari seseorang yang berbisik kepadanya. Suara seorang perempuan yang belum pernah didengar oleh Mbak Yati sebelumnya. Belum lama Mbak Yati berjalan, tiba-tiba suasana pun menjadi gelap, seperti malam hari. Padahal waktu itu dia merasa hari masih pagi, karena di tempatnya berada sinar matahari hanya sedikit yang mampu menembus rimbunya pepohonan besar di hutan itu. Mbak Yati pun duduk diam dan bersandar pada sebuah pohon besar. Beruntungnya saat itu Mbak Yati tidak merasakan lapar ataupun haus. Tapi Mbak Yati mulai merasakan ketakutan ketika kelebatan-kelebatan putih melintas di depannya. Suara-suara tawa cekikikan pun mulai didengar oleh Mbak Yati, dan penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib pun mulai dilihatnya. Sosok kuntilanak berwajah datar pun terlihat duduk dan mengayunkan kakinya di sebuah dahan pohon yang tidak terlalu tinggi. Mata kuntilanak tersebut terus menatap tajam ke arah Mbak Yati dan membuat Mbak Yati gemetar ketakutan. Setelah makhluk bergaun putih dan berwarna datar tadi menghilang, kini melintas bayangan hitam yang berada tidak jauh darinya. Bayangan itu lama-kelamaan merubah dirinya menjadi sosok makhluk tinggi besar yang berwarna hijau dengan mulut lebar dan gigi-gigi yang sangat tajam. Makhluk gaib itu juga memiliki kuping yang sangat lebar dengan rambut gimbal serta menggunakan kalung dari tengkorak kepala manusia. Gambaran makhluk gaib tersebut sama seperti Buto Ijo yang kisahnya sering didengar oleh Mbak Yati. Lama Buto itu menatap tajam ke arah Mbak Yati. Air liur makhluk menyeramkan itu terus menetes dari gigi-gigi panjangnya, serta suara menggeramnya yang menggelegar memunculkan rasa takut yang sulit untuk digambarkan. Buto itu kini mulai mendekatkan wajahnya ke arah Mbak Yati, seolah ingin segera menyantap tubuh kecilnya. Namun sedikit pun Mbak Yati tidak bergeming, karena suara yang didengarnya tadi meminta Mbak Yati untuk tetap diam di tempatnya
walau apapun yang terjadi. Tidak berselang lama, Buto yang ada di hadapan Mbak Yati pun pergi, menjauh ketika angin kencang datang menerpa tempat sekitar Mbak Yati berada. Setelah Buto itu pergi, tiba-tiba saja datang perempuan tua yang tadi membawa pergi Mbak Yati, sebelum dia terdorong oleh kekuatan besar yang membawanya ke dalam hutan itu. Perempuan tua yang masih terlihat sangat cantik itu lalu memperkenalkan diri dan meminta maaf karena tadi dia mengaku telah diserang oleh sosok kakek tua yang ingin membawa Mbak Yati ke dalam wilayah kekuasaannya. "Namaku Agni Taruni. Panggil saja aku dengan sebutan Nyi Taru," ujar perempuan tua itu dengan senyumnya yang ramah. "Sekarang saya berada di mana, Nyi?" tanya Mbak Yati yang bingung dengan keberadaannya saat ini. "Kau berada di alam gaib, kaki Gunung Slamet. Di sini wilayah tanpa penguasa, wilayah yang sangat berbahaya karena makhluk-makhluk gaib yang tak bertuan senang mencari mangsa di tempat ini. Sekarang ayo, ikut bersamaku. Kau aman jika berada di tempatku," ujar Nyi Taru menjelaskan. "Baik, Nyi," balas Mbak Yati singkat. Mbak Yati yang merasa senang dengan sosok baik yang ditemuinya itu sudah lupa dengan suara yang tadi memintanya untuk tetap berada di tempatnya walau apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat berjalan, Mbak Yati dan Nyi Taru pun mulai memasuki sebuah gapura besar menuju ke sebuah tempat. Tapi sebelum mereka memasuki gapura besar tersebut, datanglah lelaki tua yang tadi memberinya kain batik di Curug Ceheng. Lelaki tua itu langsung menyerang Nyi Taru dan terjadilah pertempuran gaib yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah pertempuran yang sengit tersebut, tiba-tiba Mbak Yati kembali mendengar suara yang berbisik di telinganya. Suara itu meminta Mbak Yati untuk kembali ke dalam hutan tempatnya berdiam diri tadi. Suara tersebut juga seperti memarahi Mbak Yati karena dia tidak mempercayai apa yang dikatakannya. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu, sedangkan wujudmu saja tidak bisa aku lihat?" ujar Mbak Yati dalam hati. "Nanti kau akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Sekarang cepat tinggalkan kedua makhluk yang sedang bertempur itu," ujar sosok yang hanya bisa didengar oleh Mbak Yati. Entah apa yang terjadi dengan Nyi Taru dan lelaki tua yang memberi Mbak Yati kain batik tadi. Pertempuran mereka masih terjadi ketika Mbak Yati pergi meninggalkan gapura besar yang tadi hampir dimasukinya. Mbak Yati kini telah kembali masuk ke dalam hutan tempatnya bertemu dengan Nyi Taru karena merasa yakin bahwa Nyi Taru dan sosok lelaki tua tadi akan melakukan pertempuran gaib yang lama. Sosok yang hanya dapat didengar suaranya oleh Mbak Yati pun meminta Mbak Yati untuk berjalan terus melewati hutan hingga dia sampai di sebuah sabana yang hanya ditumbuhi rerumputan. Dari sabana itu Mbak Yati diminta untuk berlari sekuat tenaga ke arah depan yang akan membawanya keluar dari alam gaib di kaki Gunung Slamet tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Mbak Yati pun mulai berlari menuju ke arah yang ditunjukkan oleh sosok suara tadi. Mbak Yati merasa memiliki harapan lagi saat ini, dan dia pun menjadi optimis. Semua rasa takutnya menipis. Setelah melewati medan yang sedikit menanjak, Mbak Yati menemukan jalan setapak yang mengarah lurus ke depan, dan tanpa ragu Mbak Yati pun segera berjalan mengikuti jalan tersebut. Sudah terasa lama Mbak Yati berjalan di jalan setapak yang di kanan dan kiri jalan tersebut terdapat pohon-pohon besar yang tumbuh rapat. Kini Mbak Yati pun mulai merasakan lelah ketika tempat yang dimaksud oleh sosok suara tadi tidak juga kunjung dia jumpai. Mbak Yati pun mulai menuruni jalan setapak yang di bagian di kanannya adalah jurang yang cukup dalam dan di bagian kirinya masih ditumbuhi pepohonan yang tidak sebesar sebelumnya. Dan tiba-tiba detak jantung Mbak Yati mulai berdebar. Ketika samar-samar Mbak Yati melihat sekelebat bayangan putih berjalan cepat di sebelah kanannya. Mbak Yati pun menghentikan langkahnya untuk memastikan apa yang baru saja dilihatnya tadi. "Gak ada apa-apa. Ayo, kita bisa. Kita berani, Yat. Kita harus keluar dari tempat ini," bisik Mbak Yati dalam hatinya yang dimaksudkan untuk menyemangati diri sendiri. Belum lagi Mbak Yati melangkahkan kaki, tiba-tiba bulu kuduk Mbak Yati berdiri, dan ketika Mbak Yati menoleh ke sebelah kiri, di hadapannya sudah berdiri mengambang sosok kuntilanak dengan wajah pucat dan kedua bola mata yang hitam.
jarak antara wajah Mbak Yati dengan sosok makhluk itu hanyalah sekitar 3 jengkal. Sontak Mbak Yati pun terperanjat dan berteriak dengan kencang, lalu lari tunggang langgang. Mbak Yati pun terjatuh karena tidak lagi memperdulikan apa yang ada di depannya. Beruntungnya kaki Mbak Yati tersandung akar pohon besar yang melintang di tengah jalan setapak yang dilewatinya. Jika tidak, mungkin Mbak Yati akan terus berada di tempat itu karena tubuhnya yang bisa masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Astagfirullahaladzim, untung gak nyemplung jurang, bisik Mbak Yati dalam hati. Mbak Yati pun bangkit kembali ketika keberaniannya sudah menyatu kembali. Sambil melangkah, mulai dilantunkannya doa-doa di dalam hati. Kini langkahnya terasa semakin berat ketika jalan setapak yang ada di hadapan Mbak Yati mulai menanjak. Suara-suara yang sangat menakutkan pun kini mulai terdengar saling bersahutan. Mulai dari tawa cekikikan perempuan hingga tangisan yang terdengar sangat menyayat hati. Mbak Yati pun mempercepat langkahnya di jalan yang sangat menanjak itu. Kini pandangannya pun hanya tertuju pada jalan setapak yang dipijaknya, karena dia tidak ingin terjatuh lagi di tempat ini yang sangat curam ini. Setelah melalui jalan setapak yang menanjak, Mbak Yati pun kembali bisa berjalan dengan cepat, karena jalan setapak yang kini dilaluinya sudah kembali landai. Untuk mempersingkat waktu, Mbak Yati pun mencoba untuk berlari. Walau kakinya sudah terasa nyeri, tapi masih bisa ditahannya. Mbak Yati berlari semakin kencang ketika dia kembali mendengar suara-suara yang terdengar sangat menakutkan. Suara-suara itu seperti memanggil namanya dan terdengar semakin mendekat. Dari sebelah kanan dan kirinya saat ini terlihat banyak sekali mata yang merah menyala yang terus memandanginya. Ketika suara-suara dan banyaknya pasang mata yang memandanginya itu menghilang, Mbak Yati pun menghentikan langkahnya untuk mengatur nafas serta meredakan nyeri-nyeri di bagian kakinya. Ketika Mbak Yati hendak melangkahkan kaki kembali, tiba-tiba tangan pucat yang terasa sangat dingin memegang erat pundaknya. Karena kaget bercampur takut, Mbak Yati pun lalu berteriak dan kembali berlari untuk menjauhi makhluk tersebut. Tapi sosok pucat dengan satu bola mata yang hampir keluar dari tempatnya itu terus mengejar Mbak Yati yang berlari sangatlah kencang. Ketakutannya semakin menjadi ketika di depan Mbak Yati kini berdiri sosok pocong dengan wajah hitam yang menyerengai di hadapannya. Sepertinya ini adalah akhir dari perjalanan Mbak Yati malam ini. Dia tak dapat lagi melawan ketakutan yang disebabkan oleh penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib yang sedari tadi terus menerornya. Penyesalan pun mulai terlintas dalam benaknya ketika dia mengingat kembali kata-kata yang diucapkan oleh Nyi Taru tadi. Nyi Taru sudah berkata bahwa tempat ini adalah tempat sosok makhluk gaib yang dengan bebas melakukan semua kejahatannya, karena tempat ini tidaklah memiliki penguasa. Jalan setapak yang ada di depan Mbak Yati kini telah terhalang sosok pocong yang berbau sangatlah busuk. Mbak Yati lalu diam dan berdoa serta membaca semua ayat pendek yang dihafalnya. Setelah memiliki sedikit keberanian, Mbak Yati pun maju perlahan karena di belakangnya kini sosok yang menyerupai mayat hidup itu sudah berdiri beberapa langkah dari tempat Mbak Yati berdiri. Di tengah rasa bingung yang kini dihadapinya, Mbak Yati pun mencoba terus maju mendekati sosok pocong yang hanya berdiri menyeringai itu. Karena tidak ada pilihan lain, Mbak Yati pun berlari kencang ke arah pocong yang sangat menyeramkan itu. Dan tanpa ragu Mbak Yati pun memejamkan mata dengan berniat akan menabrak sosok pocong tersebut. Sepertinya keajaiban pun terjadi ketika Mbak Yati membuka matanya kembali. Sosok pocong tadi telah menghilang dan Mbak Yati pun dapat kembali berlari dengan kencang. Kini terlihat di depannya jalan setapak yang mulai menurun. Mbak Yati pun memperlambat langkahnya karena aku tidak ingin terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam di sebelah kanan dan kirinya saat ini. Perlahan Mbak Yati terus menuruni jalan setapak yang terjal ini. Mayat hidup yang tadi mengikuti Mbak Yati pun kini sudah tidak terlihat lagi. Setelah berjuang menuruni jalan setapak tadi, Mbak Yati seperti melihat padang rumput yang membentang luas di depannya. Seperti apa yang dikatakan oleh sosok yang hanya terdengar suaranya tadi. Mbak Yati terus memaksa tubuhnya yang sudah lelah itu untuk segera keluar dari dalam hutan ini. Rasa takut yang terus datang
tak membuat Mbak Yati menyerah malam ini. Ketika Mbak Yati sudah menginjakan kakinya di padang rumput yang sangat luas itu, Mbak Yati tiba-tiba dikejutkan kembali oleh sosok kakek tua yang pertama kali ditemuinya ketika Mbak Yati masuk ke alam gaib di kaki Gunung Slamet ini. Mbak Yati pun sudah bisa menebak bahwa lelaki tua itu memanglah makhluk jahat yang akan menjadikannya budak di alam gaib ini. Karena Mbak Yati berpikir bahwa lelaki tua inilah yang membawanya masuk ke alam gaib, jadi memang benar saat ini yang dapat dipercaya hanyalah sosok yang terus bersuara di telinganya dan sudah menunjukkan jalan keluar dari alam ini menuju ke dunia nyata. Kembalilah ke dalam hutan, karena orang tua itu tidak dapat menangkapmu di sana. Kau cukup mundur perlahan, karena beberapa langkah di belakangmu adalah batas wilayah yang tidak mampu ditembusnya. Sosok suara yang terdengar di telinga Mbak Yati berkata. Mbak Yati pun perlahan mundur untuk dapat melewati batas wilayah yang dimaksud sosok tadi. Tapi ketika tinggal selangkah lagi Mbak Yati sampai di batas wilayah, sosok Nyi Taru tiba-tiba muncul dan membawa Mbak Yati melesat pergi dari tempatnya. Dan kini Mbak Yati merasa melayang cepat di atas sabana yang sangat luas tersebut. Percayalah kepadaku, aku akan membawamu kembali ke duniamu. Sekarang ayo cepat ikut aku, ujar Nyi Taru sambil memegang erat lengan Mbak Yati. Setelah melewati padang rumput yang sangat indah, Mbak Yati dan Nyi Taru pun sampai di tepi telaga yang airnya berwarna kebiruan. Nyi Taru pun meminta Mbak Yati untuk masuk ke dalam air telaga yang berwarna kebiruan itu. Tapi sebelum Mbak Yati melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja terdengar bisikan yang melarang Mbak Yati untuk masuk ke dalam air telaga tersebut. Aku adalah leluhurmu dari Trah Sukmojo. Jangan kau turuti apa yang perempuan tua itu katakan. Sebentar lagi lelaki tua itu akan datang ke tempatmu dan akan kembali bertarung dengan perempuan itu, ujar suara yang mengaku leluhur dari Mbak Yati itu. Benar saja, tidak lama berselang, sosok lelaki tua yang menurut Mbak Yati telah membawanya ke alam gaib ini muncul dengan pakaian berbeda. Lelaki tua itu terlihat menggunakan celana hitam dan baju lengan panjang seperti sorjan, dan menggunakan belangkon di kepalanya. Jangan kau sesatkan anak itu, Taru. Sekarang pergilah, atau aku akan benar-benar memusnahkanmu, ujar lelaki tua yang kini terlihat sangat berbeda itu. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Nyi Taru langsung menyerang lelaki tua tadi dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Pertempuran kembali pecah antara Nyi Taru melawan sosok lelaki tua yang Mbak Yati sendiri belum mengetahui siapakah sosok itu yang sebenarnya. Tepat ketika pandangan mata Mbak Yati terpaku pada pertempuran gaib itu, muncul sosok menyeramkan seperti sosok kuntilanak tapi bergaun merah. Wajah sosok itu, kuntilanak merah itu, terlihat sangat pucat dengan rambut gimbal yang acak-acakan. Di sekitar tubuhnya muncul asap putih yang membuat Mbak Yati bergidik ngeri. Sosok itu lalu mengajak Mbak Yati untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi karena takut dengan penampakan sosok kuntilanak merah itu, Mbak Yati pun hanya diam terpaku. Akulah yang sedari tadi berbicara kepadamu, Cahayu. Sekarang ayo ikut denganku, selagi kedua makhluk itu sibuk dengan pertempurannya, ujar sosok kuntilanak merah itu yang mengaku adalah leluhur dari Mbak Yati. Jangan tertipu oleh penampilan tubuh, Cahayu. Setelah kita dapat meninggalkan tempat ini, aku akan menceritakan siapa mereka yang sebenarnya, imbuh sosok itu lagi. Karena merasa bimbang, Mbak Yati pun hanya diam terpaku sambil terus berharap sosok Nyi Taru yang benar-benar dipercayanya dapat segera mengalahkan sosok kakek tua tadi. Karena Mbak Yati hanya diam terpaku, sosok kunti merah yang sedari tadi membisiki Mbak Yati pun mulai mendekat ke arahnya. Dan ketika tangannya tertutup gaun merah itu keluar dari tempatnya, Mbak Yati benar-benar terkejut dan menjerit dengan keras melihat kuku tajam dari sosok kunti merah tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh sosok lelaki tua yang sedang bertempur mati-matian dengan Nyi Taru. Sosok lelaki tua itu berkelebat dengan sangat cepat dan langsung menyerang sosok kunti merah yang mencoba meraih tangan Mbak Yati. Entah karena kekuatan sosok kunti merah itu lemah, atau memang dia sama sekali tidak memiliki kesaktian. Hanya dengan satu pukulan dari sosok lelaki tua tadi, sosok kunti merah itu pun tiba-tiba menghilang
dari pandangan Mbak Yati. Sosok makhluk yang sedari tadi hanya berbisik di telinga Mbak Yati pun menghilang tanpa jejak, tanpa terdengar lagi suaranya. "Sekarang giliranmu, Taru," ujar sosok lelaki tua itu mulai menyerang Nyi Taru kembali. Pertempuran pun kembali terjadi dengan sangat sengit. Kilatan-kilatan cahaya mematikan, saling berbenturan, dan menghasilkan suara yang menggelegar. Tapi sepertinya itulah akhir dari pertempuran Nyi Taru. Tubuhnya terhempas dengan sangat keras ke sebuah pohon besar. Lalu dari tubuh Nyi Taru keluarlah asap tebal yang membawa Nyi Taru hilang dari pandangan mata Mbak Yati. "Sekarang kau sudah aman," ujar lelaki tua tadi, yang dengan seketika membuat Mbak Yati menangis. "Kenapa Bapak membawa saya ke alam gaib ini? Apa salah saya, Pak?" tanya Mbak Yati dalam tangisnya. "Dengarkan penjelasanku sebelum kau menuduhku yang bukan-bukan, Cahayu," jawab sosok lelaki tua tersebut. "Yang membawamu ke tempat ini atau alam gaib ini bukanlah aku, tapi sosok makhluk bergaun merah yang selalu berbisik di telingamu," ujar sosok lelaki tua itu yang membuat Mbak Yati tersentak. "Kau memang sudah diincar makhluk itu ketika kau mulai memasuki wilayah air terjun tadi," imbuh lelaki tua itu. "Bukankah kau mulai mendengar bisikan yang membuatmu tiba-tiba merasa pusing, mual, hingga akhirnya kau duduk terdiam dengan tubuh yang lemah? Lalu kau melihatku bersama warga gaib Curug Ceheng," ujar lelaki tua itu yang membuat Mbak Yati mengingat-ingat kembali kejadian yang menimpanya ketika dia melewati pepohonan besar menuju ke arah curug. "Ketika kau kehilangan kesadaranmu, aku lalu mengambil sukmamu dan membawanya ke alam gaib Curug Ceheng. Dan ketika aku akan mengembalikanmu ke dunia nyata dengan membersihkan air itu, membawamu pergi dari wilayah kekuasaanku." Sosok itu adalah Nyi Taru yang kini sudah kembali ke wilayahnya dengan luka dalam yang parah di tubuhnya, ujar lelaki tua itu yang perlahan mulai dipercaya oleh Mbak Yati. Sosok Kunti Merah yang merasa sangat kesal denganku itu hanya bisa membayangimu dan terus membisikimu karena dia tidak berani menghadapiku dan juga Taru. Kunti Merah itu memanfaatkan Taru yang sangat ingin mengambil sukmamu. Dia mencoba membawamu ke wilayah kekuasaannya di balik padang rumput tempat kita bertemu tadi. Mungkin jika aku tidak menghadangmu, Kunti Merah yang bersama Nyi Sagi itu akan menjadikanmu budak pemerah darah dari tumbal-tumbal yang didapatnya. Ibu lelaki tua itu lagi. "Lalu siapakah nama Bapak?" tanya Mbak Yati yang sudah yakin bahwa lelaki tua itu memang benar makhluk yang tidak akan menyakitinya. "Aku adalah Kimana yang mendiami lereng kaki gunung ini," jawab Kimana memperkenalkan diri. "Sekarang ikutlah bersamaku." Ibu Kimana yang mengajak Mbak Yati mengikuti langkahnya. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ada suara yang meminta Mbak Yati dan Kimana menghentikan langkah mereka. Dan tiba-tiba di belakang Mbak Yati dan Kimana kini muncul sosok wanita yang menggunakan kebaya berwarna kekuning-kuningan. "Biar aku yang membawa cucuku pergi dari tempat ini, Ki. Terima kasih sudah menyelamatkan keturunanku dari jerat Nyi Taru dan Nyi Sagi," ujar sosok perempuan muda yang mengaku leluhur dari Mbak Yati. "Aku sudah mempertaruhkan nyawa untuk membawa gadis ini kembali. Sekarang kau dengan tiba-tiba memintaku untuk membiarkanmu membawanya?" ujar Kimana sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum kesal ke arah perempuan muda itu. "Aku berhak atas gadis itu karena dia adalah darah keturunanku," jawab perempuan itu. "Maaf Nyai, Nyai ini siapa? Aku sudah merasa jengah berada di tempat ini," ujar Mbak Yati yang memang sudah kesal dengan semua yang menimpanya hari ini. "Aku adalah Nyi Gading dari Terah Pawan Nadiria. Kau adalah keturunanku dari beberapa generasi, Cahayu," ujar perempuan yang bernama Nyi Gading itu. "Jika kau mau membawanya pergi, kau harus dapat mengalahkanku dulu, Nyi," sahut Kimana yang sepertinya sudah merasa kesal dengan kedatangan Nyi Gading. "Baiklah, aku sudah mendapatkan izin dari Eyang Selamat dan sepertinya dia akan turun menasihatimu jika kau keras kepala, Ki," balas Nyi Gading yang sontak membuat Kimana terdiam. Kimana pun tak menjawab lagi perkataan dari Nyi Gading ketika dia mendengar nama Eyang Selamat disebut oleh Nyi Gading.
karena tidak sembarang makhluk gaib di sana bisa menyebut nama penguasa gunung terbesar di Jawa Tengah itu. Hanya sosok makhluk tertentu saja yang diizinkan untuk menyebut nama Eyang Slamet. Gimanapun memilih pergi meninggalkan Mbak Yati dan Nyi Gading tanpa mengucap sepatah kata pun. Lalu Nyi Gading pun kembali mengucapkan terima kasih kepada Gimana yang telah menyelamatkan Mbak Yati dari ancaman Nyi Taru dan Nyi Sagi. Gimana pun hanya terdiam tanpa membalas ucapan terima kasih dari Nyi Gading. Lalu sosok Gimana pun menghilang di antara kabut tipis yang tiba-tiba datang di tempatnya menghilang. Nyi Gading pun lalu meraih tangan Mbak Yati dan meminta Mbak Yati untuk memejamkan matanya. Mbak Yati pun langsung menuruti apa yang diminta oleh Nyi Gading tanpa banyak bertanya lagi. Dan ketika Nyi Gading meminta Mbak Yati untuk membuka kedua matanya, betapa terkejutnya dia ketika melihat tubuhnya lemas dengan kondisi pakaian yang basah. Nyi Gading pun meminta Mbak Yati untuk segera kembali ke tubuhnya sebelum Mbak Yati benar-benar kehilangan hidupnya. Kembalilah dulu ke tubuhmu. Suatu saat nanti, aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepadamu, Cahayu, ucap Nyi Gading yang segera menuntun sukma Mbak Yati untuk masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa detik kemudian, Mbak Yati pun tersadar dengan memuntahkan air yang sudah banyak masuk ke dalam tubuhnya. Mbak Yati terbatuk-batuk dengan diiringi ucapan syukur dari orang-orang yang ada di Curug Ceheng. Setelah Mbak Yati tersadar, dia pun diminta mengganti pakaiannya oleh Mbak Nana. Dan setelah merasa lebih baik, Mbak Yati dan rombongan pun pergi meninggalkan Curug Ceheng. Setelah sampai di rumah, Mbak Yati disambut tangis haru oleh keluarga yang sudah mendapat kabar kalau Mbak Yati hilang di Curug Ceheng. Menurut cerita orang-orang yang berada di Curug Ceheng waktu itu, Mbak Yati tiba-tiba saja berjalan ke arah air di dalam curug tersebut dan seperti orang yang kerasukan. Mbak Yati tidak mendengar orang-orang yang memanggilnya dan memintanya untuk tidak berjalan ke arah air terjun. Tapi ketika Mbak Yati berada tepat di air terjun itu, tiba-tiba saja tubuh Mbak Yati hilang entah kemana. Tubuh Mbak Yati baru dapat ditemukan setengah jam kemudian dengan kondisi tidak sadarkan diri dan detak jantungnya pun sudah tidak lagi terdengar. Mbak Yati pun lalu menceritakan apa yang dialaminya ketika dia sampai di sekitar Curug Ceheng. Tapi Mbak Yati belum menceritakan apa yang dialami di dunia lain waktu itu. Beberapa hari kemudian, Mbak Yati pun mimpi bertemu dengan Nyi Gading. Dan di dalam mimpinya itulah Nyi Gading menjelaskan siapa sebenarnya sosok Gimana, Nyi Taru, dan juga Nyi Saga. Menurut Nyi Gading, Gimana adalah sosok penguasa lembah di atas Curug Ceheng berada. Dia juga sosok makhluk gaib yang sering menyesatkan orang-orang dengan pikiran kosong, berniat tidak baik, atau hal lain yang berkonotasi dengan hal buruk. Tapi untuk Mbak Yati sendiri, Gimana memang sudah mengincarnya sebelum Mbak Yati sampai di area curug. Karena Mbak Yati memiliki aura harum yang disukai para makhluk gaib. Sebelum Gimana mendapatkan sukmanya, Nyi Saga sudah terlebih dahulu mempengaruhi pikirannya dengan bisikan-bisikan gaib yang terus diucapkan ke pikiran Mbak Yati. Setelah Mbak Yati kehilangan kesadarannya, Gimana datang bersama warga gaib sekitar lembah untuk membawa sukma Mbak Yati. Tapi di saat yang sama, Nyi Taru datang dan merasuki tubuh Mbak Yati, sehingga tanpa sadar Mbak Yati masuk ke curug dan hilang untuk beberapa saat di tengah curug tersebut. Nyi Taru yang merasa kalau daerah itu adalah daerah kekuasaannya, lalu merebut sukma Mbak Yati dan membawanya pergi, sampai akhirnya Gimana dapat merebutnya kembali. Sosok Nyi Gading juga berkata bahwa dia adalah leluhur dari Mbak Yati yang masih menjaga anak keturunannya pada saat Gimana dan Nyi Taru memperebutkan sukmanya. Nyi Gading memilih untuk melaporkan hal ini kepada penguasa Gunung Slamet agar dapat dengan mudah membawa sukma Mbak Yati kembali. Sejak saat itulah Mbak Yati mengenal dunia gaib dan mulai bisa berinteraksi langsung dengan sosok leluhurnya yang bernama Nyi Gading. Selesai. Demikianlah sebuah cerita yang ditulis oleh Bang Untung. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyebutkan tempat atau yang lainnya ya, mohon maaf. Fakta Sejarah pamit, wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah, alhamdulillah.